Iya, yang saya tua kadang juga sama ya. kadang-kadang iseng-iseng, "Hari ini apa ya, keberuntungan saya apa ya?" Emang Itu ada apa dengan zodiak, kenapa mesti hati-hati? zodiak itu kalau misalkan Itu katanya sholat 40 hari itu akan tertolak, itu bener apa nggak? Gimana Ustaz? Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Wakil Komandan, Wandan, dan Komandan saya, Ustadz Yasin, hari ini. Biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai. Apa kabar Ustadz hari ini? alhamdulillah baik, Mbak Wanda. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Sehat alhamdulillah. Ya Ustadz, hari ini apa ya, kita seperti biasa ngobrol-ngobrol santai lagi nih Ustadz. Sama-sama bertukar ilmu mungkin ya Ustadz ya, atau berbagi ilmu lah yang Ustadz punya ke kami semua dan sahabat-sahabat Tasara yang lainnya. Hari ini kita akan membahas masalah zodiak ya. Saya juga terkadang percaya, terkadang enggak. Dan kadang-kadang ada yang di ramalan zodiak itu ya mengena di saya gitu, pas banget di hari itu ya memang itu gitu ininya kejadiannya gitu Ustadz. Menurut pandangan Ustadz sendiri itu zodiak itu termasuk ke dalam kategori ramalan nggak Ustadz? Meramal seseorang gitu. Mohon pandangan lah dari Ustadz buat kita semua yang ada di sini. Jadi saat ini lagi ngetren nih, banyak kita melakukan sesuatu itu harus berhubungan dengan zodiak kita. Terus bagaimana penanggalan kita, kamu lahir ke tahun berapa, Iya. kemudian bulan apa, dan kemudian nanti biasanya kalau sudah zodiak itu ramalan bintang dan lain Iya, sebagainya, itu betul. macam-macam. Tapi ini memang lagi ngetren di saat ini, apalagi anak-anak muda gitu ya, Gen Z mungkin. Nggak anak muda juga sih, saya juga Ustadz. Oh gitu, Iya, yang saya tua juga sama ya. kadang-kadang iseng-iseng, hari ini apa ya, keberuntungan saya apa ya? Oh. Ya gitu. Kalau saya pribadi ya saya nggak muda lagi gitu ya. Oh, gitu. Dan dulu tuanya juga apa namanya, waktu mudanya nggak pernah ramal seperti itu gitu kan, karena memang Ya bukan ramalan sih, kayak cuma sekedar zodiak itu memang meramal segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau bagaimana itu diramal dulu. Ya hanya nanya tanggalnya, kamu kelahiran mana, kemudian kadang melihat tangannya bagaimana. Iya, asmaranya, gitu kan. keuangannya gitu loh Iya, Ustaz. jadi ya itulah dalam arti kata itu bahasa Indonesianya ramalan. Iya, Itu kan ramalan. zodiak sesuai. Tapi ramalan-ramalan itu sebetulnya Mbak Wandan, kenapa ngetren seperti itu? Banyak orang nyoba-nyoba. Pertama gitu kan. Nyoba dulu. Mungkin Mbak Wandan nih nggak cuma yang muda, yang tua juga. Nyoba-nyoba dulu dah gitu kan. Ikut tren aja gitu. Setelah nyoba ketagihan. Oh iya, kok ada yang pas, ada yang enggak ya gitu ya. Contoh Mbak Wandan saya tuh besok mau buka ini loh, usaha ini. Gitu ya. Datanglah ke ahli ramal gitu ya. Oh ini kamu harus hari ini gitu kan. Pagi kamu sudah harus di tempat. Kemudian kamu sudah begini, nah itulah ramalan. Nah kadang kalau sudah pas dengan apa yang kita mau, itu biasanya bangga kan, senang. Iya, senang. Oh senang. Keuangannya gitu bagus, kan. ya alhamdulillah bagus gitu ya kan Terus jadinya. target kita sesuai tuh yang diramal oleh ini. Kadang pakai kartu kan, ada macam-macam ramalan itu. Nah di situ kita ini ke depan yang sudah mulai ketagihan dengan hal-hal pakai zodiak dan lain sebagainya, ramalan-ramalan seperti itu ke depan kita mulai hati-hati dulu. Karena kenapa? Kenapa Ustadz tuh harus zodiak hati-hati? itu- Emang ada apa dengan zodiak, kenapa mesti hati-hati? Zodiak itu kalau misalkan terus kita melakukan hal apapun di dunia ini selalu berpegang teguh dengan zodiak, itu hati-hati. Itu mulai agama dan keimanan kita sudah mulai hilang. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Hati-hati itu. Karena dalam Islam itu zodiak itu hukumnya haram. Tidak boleh, diharamkan oleh Allah. Haram. Haram banget. Apa itu termasuk dalam kategori syirik gak sih kalau kayak gitu? Banget. Banget. Karena menduakan Allah, menduakan Tuhan. Sudah tidak percaya dengan Tuhan, percaya dengan ramalan manusia. Mbak Wandan kira-kira kalau mau minta ramalan sesuatu gitu kan, sesuai dengan zodiaknya Mbak Wandan, saya kelahiran Agustus misalkan, di bulan ini, bulan itu, apakah itu ke Tuhan atau ke orang lain gitu kan? Ramal itu Tuhan apa bentuknya Ya, fisik manusia? Manusia juga sih. Mungkin apa ya? Mereka kayak semacam dikasih kelebihan gitu, Ustaz ya. Apa gimana itu? Itu kalau Mbak Wandan nanya dikasih kelebihan, manusia punya kelebihan masing-masing. Pasti semua punya kelebihan. Cuma kalau peramal, dukun itu bukan kelebihan. Itu melampaui batas dari Tuhannya. Tidak boleh gitu kan.
Kenapa orang itu yakin? Karena kenapa? Kayak saya kayak main judi. Sekali main, menang kan? Mm-mm. Ketagihan, nyoba lagi. Nah, itu triknya. Kalau kita selalu begitu, nafsu kita, ego kita selalu tergantung dengan zodiak tadi, maka ya hati-hati juga. Tadi kan keimanan kita mulai terkikis. Karena nanti kita, apapun yang kita lakukan, pasti pakai ramalan itu, pakai sesuai dengan apa yang kita mau, zodiak kita apa. Karena kan memang zodiak ini seperti apa ya? Seperti meramal nasib seseorang gitu. Tentang keuangannya, tentang hari-hari bahagianya, tentang asmaranya gitu semuanya Ustadz. Jadi Wih, keren itu ya. peramal apa ya? Ya itulah kata Ustadz tadi, apa namanya? Peramal orang yang dikasih kelebihan tapi sebenarnya apa ya? Kelebihan itu nggak ada gitu kan Ustadz ya. Nah, ya. Nah, Perlu boleh diketahui, dikasih gambaran Ustadz, kira-kira kalau menurut pandangan Islam, perspektif Islam itu ramalan itu bagaimana? Dan saya pernah baca itu kalau misalkan kita datang ke seseorang untuk minta diramal, itu katanya sholat 40 hari itu akan tertolak. Itu bener apa nggak? Gimana Ustadz? nah benar Heeh. itu sangat betul sekali dalam Al-Quran. Mungkin bagi yang kita nih yang belum agamanya terlalu ini dalam gitu ya. Biasanya ketika melihat sesuatu, melihat fenomena ada tukang ramal di sana, kemudian temannya diramal oleh ini dan cocok Ya. sesuai dengan yang diharapkan, itu biasanya jadi penasaran kan, pengen ikut Iya, betul. pengen juga deh gitu kan, Heeh. supaya saya juga bisa seperti itu. Soalnya pakai doa, sudah doa setiap sholat 5 waktu gitu kan, tapi nggak dikabul-kabul. Nah, itu mulai yang saya sampaikan tadi. Dia tuh mulai menipis keimanannya, mulai ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pertanyaan Mbak Wandan, itu kalau sampai kita datang ke peramal gitu ya. Nah, itu hati-hati sekali. Karena kenapa? Kalau kita sudah percaya ke tukang ramal, berarti kita sudah percaya ke seorang dukun, sama aja. Dukun peramal itu sama. Sama ya. Sama, hati-hati. Memang dampaknya apa? Sholat kita. Ya, ada dalam kitab disebutkan juga selama 40 hari itu sholat kita ngambang, tidak diterima oleh Allah. Itu sebagai azab dari Allah. Karena kenapa? Kita ini sudah menduakan Allah. Syirik juga itu. Segala sesuatu yang kita inginkan didatangkan, diramal dulu gitu kan. Padahal Allah sangat melarang dalam Al-Quran, itu haram hukumnya. Tidak boleh seorang muslim percaya ke ramalan-ramalan, karena ramalan itu yang gaib, yang nyata, baik langit dan bumi itu semua hanya Allah yang mengetahui, bukan manusia. Kalau ada satu manusia dukun, kamu bisa meramal ini, kamu bisa ini nanti tahun depan ini akan, itu sebetulnya bukan. Memang di Lauhil Mahfudz itu sudah ditulis. Di Lauhil Mahfudz, contoh, ada seseorang peramal datang. Oh, nanti Yasin nih tahun depan bulan sekian bakal dapat omset sekian, bakal kaya nih. Kita udah nunggu gitu kan, udah nggak sholat, udah nggak ini, saking menggebu-gebunya senang gitu. Tiba-tiba nggak sesuai kenyataan gitu kan, apakah nggak kecewa? Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, jangan engkau tergantung dan jangan engkau berharap kepada manusia. Kalau kepada manusia pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kepada Allah, maka Allah akan membuktikan apa yang Allah sudah janjikan kepada hamba-hambanya. Kemudian ada juga yang meramal begini. Si A itu, kan banyak di TV-TV saya lihat, si A itu kata si peramal itu tahun depan 224 dia akan mati. Tapi dia akan meninggal. Tapi ada yang benar kejadian. Ada yang benar ya, apa? Gimana ya? Karena yang meninggal itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz kalau dia itu akan meninggal. Terus ada juga saya dengar gini, mereka tuh kayak bisa mencuri-curi apa ya, berita yang ada di langit gitu, Ustadz. Karena apa? Kadang-kadang banyak mohon maaf berita di TV ya berseliweran gitu, misalkan si artis A, artis Z gitu kan tahun depan bakal kayak gini gitu kan, kayak ramalan, dan benar itu Ustadz. Rata-rata hampir banyak benernya. Ada yang begitu Mbak Wanda. Nah itulah benernya itu ketika Allah ngasih kebenaran bagi dia, keyakinan dan nyata saat dia melakukan itu, itulah sebetulnya azab dari Allah kepada yang percaya, yang yakin. Setelah dia yakin, maka jadi tren kan? Ayo udah datang ke saya aja, apalagi maaf mungkin public figure gitu kan. Semakin dia percaya ke ramalan itu, semakin terkenal dia. Kamu datang ke siapa? Akan didatengin gitu.
Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, percaya kepada ramalan manusia selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang boleh. Contoh, itu bukan ramalan. Kamu sakit apa? Hmm. Datanglah ke seorang ustadz itu Masya Allah, beliau tuh alim, tidak pernah banyak kemana-mana, tidak pernah terkontaminasi dengan hal-hal yang ini gitu kan. Coba kamu datang, mohon doanya, siapa tahu doa ke ustadz didoakan penyakit kamu sembuh. Kan Itu ada boleh, seperti kayak itu. gitu boleh. Itu silahkan gitu kan. Karena seorang ustadz itu, seorang kiai itu akan berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan bin fulan ini ya Allah angkat penyakitnya, dia lagi sakit ini ya Allah gitu kan. Itu didoakan dan mohonnya minta kepada Allah. Dibacakan amalan, baca surah Al-Fatihah mungkin, baca surah-surah untuk menyembuhkan penyakit seperti wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa shifa gitu kan, dalam Al-Qur'an ada gitu kan. Dengan membaca Al-Qur'an insyaallah semua akan jadi obat gitu. Al-Qur'an itu ada jadi obat. Maka disitulah dia yakin. Alhamdulillah udah didoakan kiai, alhamdulillah kiai sembuh. Nah, Sembuh. itu maksudnya kan ada juga kadang-kadang yang pengobatan ke ustadz, misalkan ibu nanti nggak boleh gini, ibu nanti nggak boleh gini, nanti kalau misalkan ibu melakukan hal ini, ibu akan kayak gini. Nah, itu gimana? Bukannya itu ramalan juga? Tapi kalau sudah menyimpang ke hal-hal tentang keberadaan Allah, hak-hak Allah, itu tidak boleh. Ibu kalau begini nih nggak bisa nih. Ibu nggak bisa. Kecuali dokter itu boleh. Kita yakin ke dokter kan, ikhtiar. Datang sakit, kata dokter minum Panadol. Panadol bisa menyembuhkan sakit kepala. Itu boleh. Karena kenapa? Ya Panadol memang obat buat sakit kepala. Kadang saking yakinnya dengan dokter kita sakit, ya belum nyampe aja udah sembuh. Saking apa namanya? Saking pengen tersugesti gitu. Percaya dengan, oh saya yakin dengan dokter itu bagus tuh. Dia mengobati saya dengan obat-obat yang bagus gitu. Yakin tidak ada masalah kan, itu obat. Kemudian tadi peramal itu sangat jauh beda. Allah itu sangat melaknat orang-orang yang percaya, meramal masa depan gitu ya. Percaya kepada hal-hal syirik seperti itu syirik loh. Masa gini Mbak Wanda, kita ini hidup bertuhan, beragama. Masa ketika kita sudah beriman, beragama, punya Tuhan, kemudian kehidupan kita ini tidak percaya kepada Tuhan kita, kira-kira gimana? Secara logika aja. Iya sih. Mbak Wanda hidup, tapi nggak yakin dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi kan kadang-kadang gini loh Ustadz, keyakinan itu ya apa ya, seperti iman gitu, kayak naik turun. Kadang percaya, kadang enggak gitu loh. Kadang ada kita lagi down banget gitu, kayak butuh gue pengen nih jalan pintas. Jalan pintas gitu biar tahu nih nanti kedepannya gue kayak gimana sih gitu. Jadi memang manusia ini kan ada fase-fasenya. Kalau fase lagi nyaman, fase keimanan lagi kuat, dia akan tumbuh keyakinannya, keimanannya jauh lebih bagus, jauh lebih semangat dalam menjalankan hidup, tidak niko-niko lah ya, tidak percaya dengan hal-hal gaib, tidak percaya dengan hal-hal tadi ramalan, pakai zodiak bintang lah, pakai kartu apa dan lain sebagainya. Itu kalau keimanan kita lagi bagus. Tapi kembali lagi, kalau keimanan kita lagi down, kata Mbak Wan, dan manusia kan kadang ada naik, ada turun masalah keimanan. Kalau keimanan kita memang lagi turun, memang kadang itu sudah mulai hilang keyakinan itu. Akhirnya apa? Datanglah kepada teman-teman kita. Kamu tahu nggak? Oh, lu baru tahu gitu kan? Kok hidup lu susah banget sih gitu kan? Coba ikut gue dah, saran gue deh. Datang ke ini gitu kan. Mulai itu ya sama aja pesugihan gitu ya. Nggak jauh beda seperti itu. Jadi Mbak Wandan hati-hati juga. Ramalan-ramalan percaya kepada seseorang itu memang nggak baik, kata Allah itu sangat dilarang. Cuma memang kan sekarang ini generasi Gen Z ya kita menyebutnya itu, mereka tuh banyak percayanya dengan zodiak itu. Nah, gimana cara kita menyikapinya, Ustadz? Menyikapi hal tersebut agar mereka itu tidak mudah percaya dengan ramalan-ramalan dari zodiak itu. Nah, sangat ini penting sekali. Supaya kita ini, khususnya saya pribadi dan mungkin teman-teman di sana, sahabat semuanya, ketika kita mau menghilangkan kepercayaan tentang zodiak ramalan-ramalan itu, pertama kita banyak-banyaklah kita bertanya dan baca tentang hukum-hukum agama kita, hukum Islam lah ya. Apa sih
dilarang apa enggak sebelum melakukan. Itu Oh, di sebentar saya potong Ustadz. hmm. Kan tadi Ustadz bilang kalau kita mendatangi itu sholat kita akan tertolak. Tapi yang saya ingin tanyakan kalau misalnya kita percaya terhadap ramalan tersebut, apakah itu termasuk kategori juga sholat itu tidak diterima? Sama, Oh, berarti berarti kan kita percaya dan tadi. mendatangi gitu ya? Iya betul, apalagi mendatangi. Sudah Oh. sangat yakin. Percaya apalagi mendatangi. Kalau sudah percaya pasti didatangi. Nggak mungkin. Ya, maksudnya nggak Iya. datang percaya aja, cuma Iya. nggak bakal datang ke ramalan, nggak ke si dukun itu. Iya Percaya. memang, tapi ada pasti penasaran. Oh. Jadi konteks zodiak itu pasti iseng-iseng awalnya. Oh iya juga ya. Akhirnya pengen tahu. Kemudian nyoba. Setelah nyoba terjerumuslah kesyirikan. Itu sangat bahaya. Jadi zodiak sekali lagi, kita kalau mau menghilangkan hal-hal seperti itu, pertama sebelum melakukan kita tengok dulu nih. Tengok dulu ini baik apa enggak, dalam perspektif Islam bagaimana, hukum-hukumnya bagaimana. Kemudian bertanyalah kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah kamu ketika tidak tahu sesuatu kepada ahlinya. Bukan nanti Mbak Wandan mau meramal sesuatu nih, kegiatan apa, tapi datangnya ke ahli bikin kue. Ya bingung tukang kuenya ini, kenapa nanya apa sih? Zodiak itu apa kan bingung. Ramalan itu apa sih gitu kan? Tanya kepada ahlinya. Cuma bukan ahli ramal. Maksudnya ahli dalam agama. Yang jelas. Karena dalam kalimatnya peramal. Ya. Melihat sesuatu yang gaib. Yang belum terjadi gitu kan. Kemudian kira-kira gimana menurut akal kita gitu kan. Saya aja sudah nggak yakin. Yang dulu kan viral tuh apa ya? 2022 kiamat ya. Sempat dengar kan Ustadz ya? Ngeramal kan? Kiamat aja diramal. Nah, dalam hadis kan, waktu itu yang tahu kiamat itu hanya Tuhan gitu kan, hanya Allah. Dan nanti saya pernah dulu ngaji Mbak Wandan, nanti yang tahu hari kiamat tuh ada ahli-ahlinya. Siapa kata Allah? Itu orang ahli tahajud, yang biasa tahajud. Kalau saya dulu di pondok ngaji gitu ya, itu ahli tahajud karena dia biasa nunggu setelah selesai tahajud, nunggu adzan subuh, berkumandang kenapa kok lama banget ya, nggak datang waktu subuh, gitu kan. Rupanya sudah kiamat, gitu ya. Sudah waktunya kiamat, matahari sudah mulai tidak muncul kembali. Itu ada orang yang tahu hal seperti itu, tapi yang jelas wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi ketika didatangi oleh seseorang malaikat yang berupa manusia, masa ayah Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Coba, Allah yang tahu. Kiamat aja emang di Indonesia nih sangat hebat ya. Banyak orang-orang melampaui dari Tuhan. Banyak orang hebat atau orang apa ya? Ya mohon maaf sekali lagi, itu bukan hebat. Kalau di Indonesia bisa meramal apa yang bakal kejadian gitu. Banyak yang agak-agak. Ada yang ngaku nabi, pengikutnya banyak. Ada yang ngaku Tuhan, pengikutnya banyak. Ada yang nyeleneh dikit, seorang ustadz, kiai gitu kan. Bisa pakai apa gitu ya. Bisa jalan di atas awan misalkan. Atau bisa saya juga mau tuh ikut ngerti bahasa hewan misalkan. Itu sudah mulai banyak itu. Mulai viral, mulai banyak pengikutnya. Padahal kiamat saja diramal pada tahun sekian. Saya pernah baca loh, katanya 2023 kemarin. Ini sudah 2024. 2022 waktu itu. 22 ya? Tapi alhamdulillah ini nggak ada kiamat. Nah, itu makanya. Maksudnya kiamat itu sebab orang itulah dunia ini akan kiamat. Kesyirikan itu datang. Makanya mohon maaf nih teman-teman, kita ini semua saya mengingatkan masih sejaman now yang zamannya sudah mulai yang sudah canggih ya. Masih percaya dengan hal-hal gaib, dengan peramal gitu kan, dengan zodiak, mau ngantor pakai ini, mau bangun rumah pakai ini, tanggalnya nggak cocok, jangan. Saya mau pergi pakai baju warna ini biar hoki gitu Ustaz. Biar hoki, kemudian kamu di kantornya pakai ini ya, dikasih apa? Dikasih sesuatu. Kamu gelasnya pakai gelas ini, tapi nanti moncong gelasnya menghadap ke pintu. Supaya apa? Supaya closingannya banyak misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, selain itu ada ramalan yang begini, Mbak Wandan. Kamu jangan ya gitu kan. Jodoh sampai diramalkan ke seseorang. Jodoh saya gimana menurut ini? Masya Allah. Padahal mati rezeki jodoh urusan Allah. Sampai jodoh dan waktu mau nikah pun minta ramalan juga. Waktu yang pas nih bagaimana gitu kan?
hal-hal seperti itu sih memang masih ada, tapi sudah mulai berkurang. Itulah kita harus ke depan tanamkan tauhid lebih tinggi. Saya juga sama. Dulu waktu kecil belum paham tentang agama, belum mendalam, belum keyakinan kita seutuhnya kepada Allah, belum ini banget lah ya, masih percaya. Oh gitu, katanya harus pakai ini, ngikut aja gitu. Oh setelah tahu, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba sudah melakukan kesyirikan. Untung apa? Dulu kamu pengen kaya nggak sih? Pengen duit, beli mobil, bangun rumah apa? Udah sampai ditanyakan seperti itu. Karena itu yang pasti akan ditawarkan orang-orang untuk menarik gitu kan. Seolah-olah ketika closing gitu ya, sesuai dengan target yang kita mau. Si mbah itu bagus itu. Si peramal itu cocok ini buat kehidupan kita. Udah sekeluarga. Pokoknya kita nggak usah ini. Nanti akhirnya apa? Sholat itu akan ditinggal. Ingat, banyak tumbalnya begitu. Sholat ditinggalkan. Keimanan mulai luntur. Melakukan apa kalau tanpa rujukan dari si peramal itu nggak mau. Akhirnya hidup apa? Hidup sama halnya kita hidup di dunia kayak hewan. Mohon maaf. Kayak hewan, gimana hewan? Ya hanya sekedar hidup. Waktu malam istirahat, waktunya makan-makan, waktunya happy-happy, dah. Tidak ada mengingat Tuhannya. Kalau kita ini orang yang beriman, yang bertuhan, pengen bertakwa kepada Tuhannya. Padahal kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita dijadikan oleh Allah di dunia ini, ya, dijadikan oleh Allah ada di dunia ini hanya untuk menyembah, taat kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya. Tapi kenapa ketika engkau percaya dengan zodiak, ramalan gitu kan, ramalan bintang, ramalan kartu, ramalan tangan, ramalan tanggal, bulan dan lain sebagainya, pokoknya diramal semua gitu kan. Akhirnya apa? Tuhanmu sudah dihilangkan. Tuhan kita mulai hilang, kita mulai dijauhkan Tuhan kita gitu kan. Dan akhirnya apa? Yang jadi tumbalnya keimanan, akidah kita. Sholat mulai malas. Karena kenapa? Nanti pasti sesuatu itu pasti ada tumbal. Karena kan selain Allah itu pasti seperti itu. Iya, biasanya yakin. Kamu kalau di hari purnama begini, nanti bulan purnama pada tanggal 15 itu bulan lagi utuh gitu kan. Kamu harus sedekah ini, kamu harus begini kalau kamu mau selamat gitu kan. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, ada seseorang ini, saya punya tamu, klien lah gitu. Mbak Wandan nanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya, saya pernah begini. Sampai nanti tumbalnya begini, gitu. Pesugihan. Naudzubillah. Jadi pengen kaya, instan, punya uang gitu kan, harus begini. Itu benar-benar jadi duit Ustadz. Itu pesulap. Di depan saya itu kertas jadi duit gitu kan. Karena dia saking yakin, saya bilang dari kertas jadi duit ya. Saya bilang, waduh, kalau ketemu saya tuh pengen si peramal tadi, si mbah itu pengen datang ke satu dealer mobil, saya pengen beli cash. Bisa nggak mobil ini bawa kertas? Bawa daun aja gitu ya. Jadikan dulu itu duit, kemudian mobil itu bawa. Nah, saya yakin gitu. Cuma nggak bisa, ada ritualnya. Harus datang di waktu malam dan lain sebagainya. Sesuatu ramalan pasti ada ritual. Beda dengan ada ritual. Ini ya, ada yang bakal dijadiin tumbal gitu ya. Pasti. Jadi sebagian seperti itu. Tapi kalau ramalan-ramalan zodiak, kamu harus begini, meramal matahari dan itu udah dari zaman dulu. Kesyirikan itu mulai ada dari zaman Rasul SAW sebelum agama diturunkan. Kufar Quraisy Mekah begitu. Kemudian di zaman Fir'aun yang tukang sihir dan lain sebagainya, meramal. Fir'aun itu kan senang kan, anak buahnya peramal semua, tukang sihir. Bisa jadi ular dan lain sebagainya dari zaman Nabi Musa gitu kan. Jangankan itu peramal itu. Uang Nabi aja didatangkan oleh Allah untuk membentuk mereka menjadi baik, iman kepada Tuhannya, membentuk tauhid. Nabi aja dilawan. Jangankan Nabi, dalam Al-Quran Tuhan aja difitnah. Tuhan aja tidak diyakini. Tuhan aja masih diomongin. Coba. Digibah. Tuhan aja dari digibah. Zaman dulu, dari dahulu kala ya. Tapi sekarang peramal itu ngetren. Nah, itu ya. Peramalnya pakai dasi, ngetren, punya IG khusus, kadang begitu. Jadi ayo kita mulai perbaiki kualitas keimanan kita, ya,
kualitas kepribadian kita, jauhi hal-hal seperti itu, banyaklah nanya kepada orang yang ahlinya, kepada ustadz, kemudian perbanyak kita mulai istighfar kepada Allah. Sesungguhnya pekerjaan seperti itu, meyakini hal seperti itu tidak baik. Dan kemudian perbanyaklah kita membaca Al-Quran, mulai sholat, insya Allah datang ke kajian-kajian, ustaz kan banyak. Ini masalah tauhid, tauhidnya berkurang, keyakinan kepada Tuhan kita. Maka langsunglah kita memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi mintalah kepada Allah. Mulai sesuatu nih, sahabat, teman-teman semua, kalau ingin sesuatu jangan minta kepada selain Allah. Jika Anda yakin kepada selain Allah, jika Anda tergantung kepada selain Allah, lihatlah nanti kekecewaan itu pasti akan datang. Tapi kalau kita yakin bahwasanya semua yang diberikan itu, apa yang kita lakukan semua pasrahkan kepada Allah dan yakin Allah yang akan memberi, maka kebahagiaan itu akan datang. Karena setiap insan yang selalu ketergantungan kepada selain Allah, kepada manusia, sudah pasti kecewa. Siapa yang tidak dikecewakan oleh manusia? Coba saya tanya Mbak. Iya sih memang Ustaz. Ya, siapa? Jadi memang kita tuh nggak boleh bergantung pada manusia ya. Kita cukup bergantung sama Allah aja yang tidak pernah bikin kecewa. Betul. Allah itu tidak pernah bikin kecewa. Kadang kita percaya sama seseorang gitu kan. Jangankan dalam satu keluarga pun. Jangan salah. Yang suami, yang istri, yang anak, yang bapak, yang ibu, pasti ada kekecewaan. Karena kita ada batasnya. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Makanya siapa sifat yang paling sempurna? Siapa? Itu Allah. Allah yang mempunyai sifat. Akankah kita percaya dengan janji-janji manusia? Akankah janji itu akan ditepati? Tidak pernah manusia. Paling sebagian. Adalah cuma sebagian. Tidak 100%, bahkan tidak 50%. Hanya sebagian saja. Nah ini kan untuk masalah ramalan dan zodiak ini kan tadi Ustadz katakan itu berkaitan dengan tingkat keimanan kita ya. Betul. Maksudnya ya manusia itu kan imannya ada naik turun ya sahabat Sarah semuanya. Nah ini bagaimana kira-kira cara kita untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah nih gimana Ustadz? Maksudnya biar tetap stabil gitu. Ya. Jadi kita mulai upgrade. Pertama upgrade lah kualitas keimanan kita. Upgrade-nya bagaimana? Pertama adalah mulailah kita melakukan hal-hal yang positif. Mulai mengenal Tuhan, Pak Wanda. Orang sebetulnya percaya kepada tukang ramal itu mulai jauh dari Tuhan. Mulai kenali Tuhan kita. Tahu kan kita beragama. Mulai gini, ya Allah, saya alhamdulillah dilahirkan ke bumi ini dengan beragama Islam. Kemudian agama saya ada yang harus kita yakini, imani, yaitu seorang Tuhan namanya Allah Subhanahu. Ada juga seorang Nabi yang harus saya imani, yang harus saya yakini, yaitu namanya Muhammad SAW. Mulai meyakinkan diri kita, mulai tenang, ya, mulai upgrade sedikit-sedikit. Oh ya Allah, tugas saya kan masih ada dari Allah dalam Islam ini. Kalau kita mau melakukan hal sesuatu, sholatlah kata Allah. Mulai kita sholat. Mulai upgrade sholat kita, sholat. Kemudian mulai upgrade awalnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, pulang kerja, mulai mendengarkan tausiah-tausiah yang baik. Banyak, Masya Allah, Mbak Wanda, di IG, Facebook, Ustadz-Ustadz sekarang, Masya Allah, sudah banyak bikin podcast, bikin kajian-kajian yang dipotong-potong walaupun sedikit kalimatnya, tapi Masya Allah. Itu bagus sekali. Banyak manfaat-manfaat itu. Kajian tauhid, kualitas diri kita. Dan gak usah gengsi. Usah ngikut ngetren ya. Pertama jauhi teman-teman yang biasa melakukan seperti itu. Kadang kita nggak enakan. Teman saya begini katanya menyuruh begini nggak enak nih, gitu kan? Akhirnya apa? Karena kok nggak enak gimana gitu kan? Kalau kamu temanmu nggak sholat seorang muslim, kemudian kamu nggak ikut sholat juga, begitu? Kan tidak bisa. Itu namanya menggadaikan akidah, mulai luntur keimanan kita. Nah itu mulai kita tadi upgrade keimanan, Bang. Karena memang fase manusia itu beda-beda. Kalau fase keimanannya lagi tinggi, selamat, bagus. Tapi justru yang innalillah itu, kalau tingkat keimanan kita lagi down, mulailah kita kadang percaya ke hal-hal seperti itu. Makanya di sini disebutkan, Mbak Wandan, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun yang di langit maupun di bumi tahu yang mengetahui hal-hal gaib illallah, kecuali Allah. Makanya di situ ayat itu meyakinkan. Saya lebih yakin ketauhidan kita, keimanan kita yakin bahwasanya apa?
siapapun di dunia ini, baik yang di langit, ya, tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib yang belum pernah terjadi, apalagi diramal tahun depan. Itu kan sudah melampaui batas. Tahun depan. Tahun depan, betul. Beda dengan kita doa. Maaf, sebelum saya lanjutkan itu. Kan apa ya, diramal tahun 2025 bakal apa ya, keuangan tuh semuanya akan jatuh. Nah, itu kan udah beda gimana dengan gitu. doa ya. Amalan dan doa beda. Iya. Beda dengan kita begini. Kita kan kemarin meeting nih. Bismillah ya Allah, tahun depan lebih maju lagi. Iya. Kemarin Duta Sahara kan, saya doakan. Iya. Mudah-mudahan tahun 2025 Duta Sahara ya Allah makin maju, jemaahnya makin banyak, kualitas stafnya makin semangat, etos kerjanya bagus, makin istiqomah. Amin. Nah itu beda. Ini memohon kepada Allah. Tapi kalau ramalan tidak melibatkan Allah, Allah tidak dilibatkan. Jadi itu bedanya. Kenapa syirik? Karena dia tidak melibatkan Allah. Dan yang diramal pun tidak yakin kepada Allah, yakin kepada tukang ramalannya. Coba itu sudah masuk secara logika aja sudah ini. Oke Ustadz, pesan nih dari Ustadz untuk Gen Z terutama ya, yang masih percaya mengenai ramalan zodiak. Saat ini memang dunia ini sudah mulai ya, bukan mulai muda tapi mulai tua zamannya. Kehidupan kita ini sebetulnya sudah mulai ya hanya titik menghitung tahun, menghitung apa gitu kan, karena memang sudah zamannya, sudah tua bumi ini, dan saatnya kita ini dalam pola pikir saat yang zaman sudah maju seperti ini harusnya lebih ke hal-hal yang positif. Jadi ayo teman-teman semua, khususnya saya mungkin Mbak Wan dan para Gen Z, anak-anak ini, mulailah kita berpegang teguh kepada keimanan kita. Kita ini Islam, kita ini punya iman, kita ini punya Tuhan. Kemudian apa? Kita mulai tuh nanya kepada orang tua, yang masih ada orang tua. Ma, papa, kalau begini bagus nggak ya? Kecuali orang tuanya memang tukang ramal juga, atau sudah yakin dengan ramalan-ramalan seperti itu. Itu susah, tapi datanglah ke orang-orang alim. Kita mulai sholat yang baik, mulai percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Allah melenyapkan rezeki itu atas hak Allah. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepada seseorang itu atas izin Allah. Kemudian Allah memiskinkan kepada hambanya itu atas izin Allah. Tapi semua ada mekanismenya. Kalau orang baik istiqomah taat, maka apa? Min haitsu la yahtasib, rezeki itu akan datang dari mana pun. Itu kan sudah jaminan, janji Allah. Tapi kenapa nggak yakin? Karena kenapa? Kita sudah meyakini hal-hal ramalan seperti itu, Mbak Wanda. Ayo, mulailah diri kita termasuk Yasin, yang punya iman, yang punya Tuhan, mulailah kita yakini. Allah, banyak nyebut Allah. Allah, istighfar kepada Allah, yakin Allah segalanya akan memberikan, bukan manusia. Ya. Baik Ustadz Yasin, penjelasan dari Ustadz ya terkait zodiak atau ramalan ya. Jadi kita sebagai generasi muda, saya dan teman-teman sahabat Duta Sahara lainnya, kalau bisa nih kita janganlah percaya dengan zodiak. Ya boleh sih kita baca-baca zodiak ya, hanya untuk sekedar hiburan aja gitu. Tapi jangan sampai kita mempercayakan hal itu ya Ustadz ya. Jadi kita memang tetap harus harus tetap beriman kepada Allah dan harus tetap percaya sama Allah dan jangan mendekati syirik. Semoga teman-teman yang ada di luar sana itu bisa menjauhi hal-hal yang membuat kita jauh sama Allah. Demikian acara bincang-bincang saya bersama komandan saya Ustadz Yasin. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa teman-teman sahabat Duta Sahara lainnya. Wassalamualaikum, bye-bye.